Para dokter dan pengawal yang tidak terinfeksi di panti asuhan dikirim pergi. Anak-anak diam-diam dikawal keluar dari premis juga. Kemudian, seluruh panti asuhan itu basah kuyup dengan bensin. Bau tajam meresap ke udara yang padat. Semua orang di kelompok Kinan memiliki korek api di tangan mereka. Mereka mempelajari gedung-gedung kosong dengan mata terpisah. "Ayo kita mulai." Setelah dia berkata begitu, Kina menyalakan korek apinya sebelum melemparkannya ke salah satu bangunan. Kemudian, semua orang mengikutinya. Api langsung menyala. Nyala api itu seperti api pembersihan Tuhan saat menyapu tanah yang ternoda ini, menelan segala sesuatu yang telah disentuh oleh dosa. Kelompok Kinan berdiri di depan api yang mengamuk. Mata mereka memantulkan api yang menjilat ke langit. Suasana hati semua orang sama panasnya dengan api yang menyala di depan mereka, karena api ini menandakan akhir dari panti asuhan malaikat dan akhir dari keluarga William. Ya, ini akan menjadi akhir bagi keluarga William. Mereka mengira api bisa menutupi jejak mereka, tapi sayangnya, api ini hanyalah awal dari api neraka yang menunggu mereka. Nino tidak akan mengikuti perintah mereka untuk menutupi semuanya. Pada kenyataannya, dia akan menggunakan api ini untuk mengungkap semuanya. Kebakaran di Angel Orphanage menjadi berita utama Country Air keesokan harinya. Tak terhitung polisi dan petugas pemadam kebakaran serta wartawan datang untuk memeriksa pemandangan yang terbakar. Saat hari mulai terang, hampir semua orang telah mendengar tentang kebakaran di panti asuhan Angel. Semua orang mengikuti berita itu dengan cermat dan Glenn segera bergerak untuk menangkap semua orang yang terkait dengan keluarga William. Pekerjaan rumahnya selama bertahun-tahun akhirnya terbayar. Daftar hitamnya berisi nama-nama semua orang yang pernah bekerja untuk keluarga William. Dengan perintah presiden, polisi mengerumuni kelompok orang ini, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan pangkalan peluncuran satelit berenang dengan sejumlah besar petugas penegak hukum. Tempat itu ditutup dan penangkapan merajalela. Kelompok Kinan juga tiba di tempat kejadian pada pemberitahuan pertama. Dia pikir dia akan dapat menemukan ibunya di pangkalan dan Leo berpikir dengan cara yang sama. Namun, setelah menahan semua orang tua mereka masih belum ditemukan. Mereka telah membalikkan pangkalan peluncuran satelit yang luas itu, tetapi mereka tidak terlihat dimanapun. Kinan bingung, kenapa mereka tidak ada di sini? Dia pikir mereka pasti akan ada di sana karena semua benih bagus yang dipilih dari panti asuhan dikirim untuk bekerja di sana. Dia juga menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada orang dewasa muda yang sangat mengesankan yang bekerja di pangkalan. Itu aneh karena panti asuhan akan mengirim banyak anak yang cakap setiap tahun. Berbicara secara logis, harus ada orang dari setiap kelompok umur di sana, dan perbedaan jumlah untuk kelompok umur tidak akan drastis. Namun, mereka menyadari ada kekurangan orang dewasa antara usia 20 hingga 30 tahun. Seluruh generasi itu tampaknya telah menghilang. Mereka seharusnya menjadi darah segar yang menghidupkan kembali penelitian mereka. Jadi pangkalan harus sangat menghargai mereka. Jadi di mana orang-orang ini? Bawa manajer ke sini dan cari tahu. Pasti ada banyak rahasia tersembunyi di tempat ini juga, Vano mengingatkannya dengan berbisik. Kinan mengangguk dan dengan cepat meminta polisi membawa mereka untuk menemui manajer yang telah ditangkap. Nama manajernya adalah Ferdian, dia adalah sepupu Marvin. Tak perlu dikatakan, dia tidak menyangka markasnya diserang oleh polisi begitu tiba-tiba. Ketika Kinan dan yang lainnya tiba, Ferdian berada di tengah-tengah adu mulut dengan komandan operasi ini. Tidak ada yang salah dengan fasilitas ini dan ini adalah milik pribadi, jadi kalian tidak berhak melakukan penangkapan apapun di sini. Saya memberitahu Anda sekarang bahwa keluarga William kami bukanlah kekuatan yang dapat Anda lewati. Jika Anda tidak mundur detik ini juga, tidak ada dari Anda yang akan mampu menanggung konsekuensi yang menghadang Anda.
Aku benar-benar ingin melihat konsekuensi seperti apa yang masih bisa dihadapi oleh keluarga William yang sekarat. Kinan membuka bibirnya untuk berkata. Ferdian berbalik untuk menatapnya, dan wajahnya menjadi gelap. Apa katamu? Kinan mencibir. Aku berkata, keluarga William sudah mati. Mustahil, Ferdian menyangkal secara tidak sadar. Dia sangat tahu jelas tentang seberapa kuat keluarga William. Keluarga William telah menghabiskan bertahun-tahun membangun pengaruh dan kekuatan mereka. Mereka tidak dapat digulingkan dalam semalam. Jika mereka turun, seluruh negara akan terpengaruh. Selain itu, mereka tidak mendengar adanya ancaman yang dihadapi keluarga sebelum ini, jadi ini tidak mungkin terjadi begitu saja. Mustahil. Lalu mengapa kalian semua ditahan? Semua anggota keluarga William ditahan dan polisi telah menemukan bukti semua kegiatan kriminal kalian. Jadi kalian bisa menyelamatkan nafas, tidak ada dari kalian yang lolos. Wajah Ferdian langsung memucat. Ada ketidakpercayaan total di mata orang lain. Berita ini seperti kilatan petir di tengah hari, itu datang tanpa peringatan. Semuanya baik-baik saja beberapa detik yang lalu tapi sekarang semuanya tidak. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mempersiapkannya. Mereka tidak dapat menerima kenyataan ini karena itu berarti kerja keras dan pengorbanan mereka selama puluhan tahun telah sia-sia. Tidak mungkin, saya tidak percaya ini, saya menolak untuk percaya ini, Ferdian berseru dengan gelisah. Amarah yang meluap-luap di dalam dirinya diarahkan sepenuhnya ke Kinan. Keluarga William kita tidak akan mudah dijatuhkan. Tidak ada yang bisa melemahkan kekuatan kita. Kita adalah keluarga paling berpengaruh dalam sejarah. Tidak ada yang bisa menjadi ancaman bagi kita. Bagaimana jika orang itu adalah Erland? Kinan bertanya. Ferdian terkejut. Apa katamu, Sam? Yang memiliki sifat sadis dalam dirinya terutama ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang pantas mendapatkannya, menambahkan dengan seringai, Erland lah yang memberikan semua bukti untuk melemahkan keluarga William dari dalam. Apa? Ferdian mundur beberapa langkah. Tubuhnya bergoyang dari sisi ke sisi seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja. Erland lah yang mengadukan kita, maka ini benar-benar berakhir. Pengkhianat itu, Ferdian berteriak dengan kedengkian. Dia ingin memiliki Erland tepat di depannya sehingga dia bisa mencabik-cabiknya. Semua orang sama-sama marah. Erland telah menjual kita pengkhianat itu, dia telah menghancurkan segalanya. Bagaimana dia bisa membantu orang luar menghancurkan semua yang telah kita bangun? Apa yang dia pikirkan? Ini Erland, aku akan membunuhnya. Semua orang di sana gelisah dan marah. Seolah-olah Erland telah membunuh orang tua mereka atau semacamnya. Kinan sejujurnya sedikit terkejut. Mereka tidak menyadari bahwa mereka akan begitu bersatu melawan musuh bersama. Namun, di bawah kemarahan mereka, ada rasa kegilaan yang berbahaya. Vano menarik Kinan ke sisinya tanpa sadar. Takut orang-orang ini tiba-tiba menyerang mereka. Rombongan tentara dan polisi juga siap siaga. Jika ada yang berani memberontak tidak akan segan-segan menembak. Erland melakukan apa yang dia lakukan karena dia tidak tahan melihat dosa yang telah kalian lakukan. Lagi pula, kamu sendiri mengerti hal-hal buruk apa yang telah kamu lakukan. Tiba-tiba, Kinan berkata. Ferdian memberinya pandangan jahat dan mulai tertawa. Kita adalah orang berdosa, tidak? Dunia ini membuat kita menjadi siapa kita, pemenang mengambil semuanya. Jadi mengapa ada begitu banyak raja dan ratu dalam sejarah tetapi kita berdosa hanya karena kita bertujuan untuk melakukan hal yang sama? Siapa memiliki kekuatan? Siapa yang akan mengatur segalanya? Itulah aturan segalanya. Dunia ini milik keluarga William kita. Jadi bagaimana jika kita goyah selangkah sekarang? Sudah ditakdirkan sejak awal bahwa semuanya akan menjadi milik kita. Dan semua dari kalian harus mati.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.